Gunung ini tidak membunuh siapapun. Ia hanya memanggil. Pendaki yang hilang di Gunung Salak sering ditemukan tanpa luka atau tak ditemukan sama sekali. Mereka mengaku mendengar suara yang sangat akrab. Nama mereka dipanggil pelan, lembut, seolah berasal dari orang yang paling mereka percaya. Masalahnya, tidak semua orang mendengar suara itu. Jika kamu mendakinya dan tiba-tiba merasa dipanggil, itu bukan pertanda kamu tersesat. Itu pertanda gunung sudah memilihmu. Setiap kata diucapkan berjarak, penuh tekanan, dengan napas halus terdengar di sela kalimat. Gunung Salak selalu tampak tenang dari kejauhan, hijau, berkabut, dan seolah memeluk siapapun yang memandangnya. Namun bagi warga sekitar, gunung itu bukan sekedar hutan dan jalur pendakian. Ia adalah telinga raksasa, mendengar siapapun yang datang dengan hati terbuka atau kosong. Raka mendaki bersama 3 temannya, Bayu, Indra, dan Lila. Mereka bukan pendaki pemula, namun juga bukan penakluk gunung. Tujuan mereka sederhana, menapaki jalur Curug Seribu, bermalam 1 malam, lalu turun. Tidak ada ritual, tidak ada sesajen, hanya logistik, tenda, dan rasa penasaran. Sejak pos pertama, udara terasa berbeda. Sunyi bukan karena tak ada suara, melainkan karena suara terasa ditelan. Angin bergerak, daun bergoyang, tapi seolah semuanya terjadi jauh di dalam kepala. Lila yang paling dulu merasakannya. Ia berhenti berjalan, menoleh ke belakang, lalu bertanya pelan, "Kalian dengar nggak?" "Dengar apa?" Bayu menjawab sambil mengunyah permen. Lila ragu menjelaskan. Ia mendengar namanya dipanggil. Suaranya mirip ibunya, lembut, tertekan, seperti menahan tangis. Ia memilih diam, mengira itu hanya kelelahan. Menjelang sore, kabut turun lebih cepat dari perkiraan. Jalur menghilang, digantikan pepohonan yang tampak seragam. Raka membuka peta, tapi kompas berputar tak tentu arah. Indra tertawa canggung, mencoba menenangkan suasana. Gunung tua, magnetnya aneh. Namun saat itu pula, Raka mendengar sesuatu. Bukan suara keras, bukan teriakan, hanya bisikan sangat dekat, seolah seseorang berdiri tepat di belakang telinganya. "Raka, kamu capek kan?" Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup tak wajar. Anehnya, bisikan itu terasa akrab, seperti suara sendiri, tapi lebih jujur. Sejak saat itu, Gunung Salak mulai berbicara, dan tidak semua orang mendengarnya. Malam turun tanpa peringatan. Mereka memutuskan mendirikan tenda di area datar yang entah apakah termasuk jalur resmi atau bukan. Api unggun menyala kecil, kalah terang oleh kabut yang mengental. Suara hutan terasa lebih dekat, ranting patah, daun terseret, napas yang bukan milik mereka. Bayu mulai mengeluh pusing. Ia terus menatap gelap di antara pepohonan, seolah menunggu seseorang keluar. "Ada orang jalan bolak-balik," katanya, "dari tadi."
Tak seorang pun melihat apa yang Bayu maksud. Indra kemudian ikut mendengar. Ia bersumpah ada yang memanggilnya dari arah jurang. Suaranya seperti kakaknya yang sudah meninggal bertahun lalu. Indra menangis diam-diam, merasa bersalah karena tak pernah pulang ke rumah setelah pemakaman. Raka mencoba rasional, stres, kabut, psikologis. Gunung selalu membuat orang berhalusinasi. Tapi pikirannya sendiri mulai retak ketika bisikan itu kembali. Kali ini lebih jelas. Kamu bisa berhenti sekarang, ikuti saja. Lila mendekati Raka, berbisik ketakutan. Kalau dengar suara, jangan dijawab. Orang kampung bilang kalau dijawab kita dianggap mau ikut. Raka menelan ludah. Ia belum menjawab, tapi ia juga belum menolak. Malam itu mereka tidur bergantian, namun jejak kaki muncul di sekitar tenda saat fajar menyingsing. Jejak itu berputar-putar, tidak menuju manapun, lalu menghilang tepat di depan tenda Raka. Lebih aneh lagi, kompas mereka kini mengarah ke satu titik yang sama, ke dalam hutan, menjauh dari jalur turun. Dan di sana, samar-samar, terdengar seseorang bersenandung. Pagi tak membawa kelegaan. Bayu menghilang. Tidak ada suara teriakan, tidak ada tanda perlawanan. Sepatunya tertinggal di depan tenda, menghadap ke arah hutan. Seolah ia keluar dengan tenang, mengikuti undangan yang tak terdengar oleh yang lain. Mereka mencarinya selama 2 jam. Setiap kali Raka melangkah terlalu jauh, bisikan itu kembali, membujuknya untuk berpisah, menjanjikan jalan keluar, menjanjikan akhir dari rasa lelah. Indra mulai tak stabil. Ia berbicara dengan seseorang yang tak terlihat, menjawab pertanyaan yang tak terdengar. Lila memeluk lututnya, membaca doa tanpa suara. Saat itulah mereka menemukan sesuatu. Sebuah lapangan kecil, dikelilingi pohon tua. Di tengahnya, tersusun batu-batu seperti nisan tanpa nama. Jumlahnya puluhan. Beberapa masih baru, tanahnya belum ditumbuhi lumut. Raka menyadari satu hal mengerikan. Ukuran batu terakhir sama seperti tinggi Bayu. Indra melangkah maju, tertarik oleh suara yang semakin jelas. "Dia nunggu aku," katanya. "Aku harus minta maaf." Raka menariknya, tapi Indra meronta dengan kekuatan yang bukan miliknya. Matanya kosong, namun bibirnya tersenyum tenang. Satu langkah lagi, dan Indra menghilang di balik kabut. Tidak jatuh, tidak terseret, hanya lenyap. Gunung Salak tidak membunuh mereka. Ia mengajak mereka tinggal. Setinggal Raka dan Lila, mereka berjalan tanpa arah, hanya mengikuti insting untuk tidak berhenti. Kabut makin pekat dan waktu terasa melar. Jam tangan mati, ponsel kehilangan sinyal dan daya, meski baterai masih penuh. Bisikan kini berubah, bukan lagi memanggil nama, tapi mengungkap rahasia, rasa bersalah, penyesalan, pikiran yang tak pernah diucapkan. Gunung itu seperti membaca isi kepala mereka, lalu menjadikannya suara.
Lila akhirnya berhenti. Air matanya jatuh. "Aku dengar ayahku," katanya. "Dia bilang aku nggak pernah cukup." Raka memeluknya, tapi bisikan itu kini menyerannya juga, menyebut kegagalannya, ketakutannya, keinginannya untuk menghilang dari hidup yang terasa hampa. Saat itulah Raka sadar, suara itu bukan berasal dari gunung. Gunung hanya memperkuat apa yang sudah ada di dalam diri. Ia berteriak, bukan ke hutan, tapi ke dirinya sendiri. Menolak suara itu, menyebut namanya sendiri keras-keras, berulang-ulang. Lila mengikuti meski gemetar. Kabut perlahan menipis. Di kejauhan terdengar suara manusia sesungguhnya. Tim pencari. Raka dan Lila selamat. Mereka ditemukan 3 hari kemudian, meski merasa hanya 1 malam berlalu. Bayu dan Indra tidak pernah ditemukan. Resmi dinyatakan hilang, tidak ada jasad, tidak ada jejak. Namun, malam-malam Raka tak pernah kembali normal. Dalam mimpi, ia berdiri di lapangan batu itu. Batu-batu bertambah, dan di salah satunya terukir namanya, belum sepenuhnya selesai. Ia terbangun dengan telinga berdenging, mendengar bisikan yang sama. Lebih pelan, lebih sabar. Tidak apa-apa, nanti juga kembali. Gunung Salak tidak menuntut korban. Ia hanya menunggu mereka yang mau mendengarkan terlalu lama. Dan sebagian dari mereka tak pernah benar-benar turun. Mereka bilang yang hilang di Gunung Salak tersesat jalur. Tapi bagaimana jika mereka sebenarnya menemukan jalan lain? Jalan yang hanya bisa didengar, bukan dilihat. Hingga hari ini, masih ada suara yang memanggil dari balik kabut, bukan untuk menakuti, tapi untuk menemani. Dan jika suatu malam kamu mendengar namamu disebut tanpa sumber, pastikan itu benar-benar dari dunia ini. Karena tidak semua yang menjawab pernah benar-benar kembali. Tidak semua bahaya datang untuk menyerang. Sebagian hanya duduk diam, menunggu kita membuka diri. Gunung tidak menelan siapapun. Ia hanya memantulkan isi kepala manusia. Mereka yang paling cepat hilang bukan yang lemah secara fisik, melainkan yang membawa penyesalan, rasa bersalah, dan keinginan untuk pergi tanpa berpamitan. Kadang yang paling berbahaya bukan bisikan dari luar, tetapi suara dalam diri yang akhirnya kita pilih untuk dipercaya.